Saudaraku, tujuan Allah menguji hambanya yang beriman bukan untuk melemahkan atau membinasakan, tetapi untuk menampakkan kualitas penghambaan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Fa innallaha yubtali abduhu al-mu'min la liyuhlika, walakin liyabluwa sabrahu wa ubudiyatahu." Allah menguji hambanya bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk melihat kesabaran dan ibadahnya dalam kondisi yang tidak ia sukai. Kitab Al-Wabil As-Soyyib. Setiap manusia pasti akan berhadapan dengan dua jenis keadaan, sesuatu yang ia cintai dan sesuatu yang ia benci. Dalam kondisi lapang, manusia diuji apakah ia bersyukur atau justru lalai. Dalam kondisi sempit, manusia diuji apakah ia bersabar atau justru berputus asa. Inilah hakikat Darul Ibtila, tempat di mana keimanan tidak diukur dengan pengakuan, tetapi dengan keteguhan sikap saat menghadapi realitas kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini menegaskan bahwa ujian tidak selalu berbentuk musibah. Kesenangan, harta, keluarga, jabatan, bahkan kelapangan waktu juga merupakan ujian. Oleh karena itu, seseorang yang sedang dalam kenikmatan tidak boleh merasa jumawa, dan seseorang yang dalam kesulitan tidak boleh merasa diterlantarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. In ashobatu sarro syakaro, fakana khairon lahu. Wa in ashobatu dorro sobaro, fakana khairon lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan, "Al-bala ka'al-dawa, yukhriju ma fil jasad minal fasad." Ujian itu seperti obat, ia mengeluarkan penyakit yang ada dalam tubuh. Majmu' Al-Fatawa, jilid 10, halaman 474. Maka ketika seseorang yang diuji dengan hutang yang menumpuk, pemutusan kerja, banyak masalah, problem keluarga, kesempitan hidup, atau tekanan batin, jangan langsung berburuk sangka. Bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosanya yang tidak ia sadari. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menjelaskan, "Wa idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Kitab Kashful Kurba fi Wasfi Ahlil Hurba. Syekh Numan Alihan, beliau adalah pendakwah Muslim Amerika Serikat terkemuka, pengajar bahasa Arab, dan pendiri Bayyinah Institute. Dalam salah satu ceramahnya, beliau menjelaskan, "When people are tested, it is not because Allah wants to punish them, but because Allah wants to elevate them." Ketika manusia diuji, bukan karena Allah ingin menghukum mereka, tetapi karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindari ujian, yang ada hanyalah memilih bagaimana cara menyikapinya, dan ketika engkau melihat orang lain sedang terjatuh dalam masalah, jangan merendahkan dan jangan menambah dosamu dengan ghibah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah memberikan fatwa, "Al-wajib inda nuzulil bala, as-sabr wa husnu dzon billah, wa adamus sukhti, wala al-i'tirad." Kewajiban ketika datang ujian adalah bersabar, berprasangka baik kepada Allah, serta tidak marah dan tidak menolak takdir. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, jilid 3, halaman 102. Ingat bahwa setiap peristiwa apapun itu merupakan bagian dari takdir Allah yang penuh dengan hikmah. Sikap yang benar adalah husnudzon kepada Allah dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Jangan sampai engkau justru merugikan dirimu sendiri, karena pahala bisa berpindah kepada orang yang engkau bicarakan tanpa ia bersusah payah beramal. Bahkan ketika pahalamu habis, maka dosa-dosanya dilimpahkan padamu. Na'udzubillah. Kesimpulannya, ujian adalah mekanisme ilahiyah untuk mengangkat derajat, menghapus dosa, dan menampakkan kualitas iman, yang datang dalam bentuk yang kita sukai dan yang kita benci. Maka tugas kita bukan menghindari ujian,
tetapi menata sikap dalam menghadapinya dengan sabar, syukur, dan tawakal. Sebagai penutup, mari kita amalkan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tegar dan sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairon minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim nomor 918. Inilah jalan orang-orang beriman, tidak larut dalam keluh kesah, baper berkepanjangan, bahkan gabut yang tak berujung, tidak pula tenggelam dalam prasangka buruk, tetapi selalu husnudon dan berharap kepada Allah dalam setiap keadaan. Wallahul musta'an.